Alasan Nathan Choi Aon tidak bisa perkuat timnas Indonesia di perempat final. Nathan Choi Aon sedih tinggalkan timnas di perempat final Piala Asia U23. Justin Hubner sudah bunuh diri di 2 Piala Asia. Ditinggal Justin Hubner, Cerezo Osaka langsung kalah perdana di Liga Jepang. Nasib kontrak Marcelino Ferdinand usai main gemilang di Piala Asia U23. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan Nathan Choi Aon tidak bisa perkuat timnas Indonesia di perempat final. Nathan Choi Aon harus meninggalkan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 karena klubnya, SC Heerenveen, hanya memberi izin sampai tahap grup. Meski baru bergabung seminggu sebelumnya, Nathan kembali ke Belanda setelah pertandingan melawan Yordania pada minggu kemarin. PSSI berusaha keras agar Nathan bisa bertahan hingga akhir grup, sesuai target mereka mencapai babak 8 besar. Meskipun awalnya sulit, usaha Ketua PSSI, Erick Thohir, membuahkan hasil. Ya, memang kemarin kami melobi klubnya Nathan, dan dari hasil lobi tersebut, memang awalnya berat betul mereka melepas Nathan, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Pak Ketua minta langsung untuk minimal bisa lolos 8 besar Piala Asia U23 2024 karena target awal kami di sana, ucap Arya Sinulinga. Pak Ketua usaha betul supaya Nathan bisa bermain dan mencapai target yang sudah ditargetkan kepada pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, katanya menambahkan. Nathan otomatis akan absen saat timnya melaju ke babak perempat final, menghadapi Korea Selatan atau Jepang. Nathan Choi Aon sedih tinggalkan timnas di perempat final Piala Asia U23. Nathan Choi Aon, pemain serba bisa, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah membantu timnas Indonesia U23 meraih kemenangan 4-1 atas Yordania pada pertandingan terakhir grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar, pada Minggu malam. Dalam pertandingan itu, bek kiri SC Heerenveen ini dipercaya oleh pelatih Shin Tae-yong untuk bermain di lini tengah dan berhasil tampil gemilang baik dalam serangan maupun pertahanan. Nathan dinilai memiliki peran penting dalam 2 pertandingan grup A sebelumnya, yang membuat permainan tim menjadi lebih baik, dengan umpan-umpan yang akurat. Meskipun belum memiliki banyak pengalaman sebagai gelandang, Nathan mendapat pujian dari netizen yang menyamakannya dengan gelandang Real Madrid, Fede Valverde, karena mobilitasnya yang tinggi di lapangan. Namun, masalah timnas U23 Indonesia muncul karena Nathan mungkin tidak akan dapat bergabung dalam pertandingan perempat final karena izin dari SC Heerenveen hanya berlaku selama seminggu. Nathan mengungkapkan kesedihannya karena harus meninggalkan timnas Indonesia U23 dan memiliki harapan besar untuk membantu Indonesia lolos ke Olimpiade Paris. Saat ini, PSSI dan Nathan sedang berusaha meminta izin dari SC Heerenveen agar Nathan dapat kembali bermain dalam pertandingan perempat final. Sementara itu, timnas Indonesia U23 masih menunggu hasil pertandingan antara Korea Selatan dan Jepang dalam laga terakhir grup B Piala Asia U23 2024 pada Senin malam. Justin Hubner sudah bunuh diri di 2 Piala Asia. Justin Hubner membuat gol bunuh diri saat Indonesia mengalahkan Yordania. Pemain Cerezo Osaka itu sudah 2 kali melakukan kesalahan fatal semacam itu di Piala Asia. Indonesia menang 4-1 atas Yordania di grup A Piala Asia U23 2024. Gol-gol Garuda Muda dicetak oleh Marcelino Ferdinand, 2 gol, Witan Sulaiman, dan Komang Teguh Trisnanda.
Yordania berhasil mencetak 1 gol balasan, namun melalui gol bunuh diri dari Justin Hubner. Tendangan pemain Yordania mengenai Hubner sehingga berujung pada gol bunuh diri, membuat Indonesia harus kehilangan 1 gol. Bagi Hubner, ini bukan kali pertama dia membuat kesalahan serupa di Piala Asia. Sebelumnya, dia juga melakukan own goal saat bermain di Piala Asia 2023 bersama timnas senior. Kejadian serupa terjadi pada pertandingan terakhir Indonesia di fase grup. Melawan Jepang, Hubner kembali membuat gol bunuh diri, meskipun Indonesia kalah 1-3. Meski demikian, Indonesia tetap berhasil lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Setelah kemenangan atas Yordania, Hubner menggambarkan permainan Indonesia sebagai mudah dalam unggahan di Instagram Timnas Indonesia. Ditinggal Justin Hubner, Cerezo Osaka langsung kalah perdana di Liga Jepang. Dalam pertandingan Liga Jepang musim ini antara Nagoya Grampus dan Cerezo Osaka pada Minggu sore, tim tamu mengalami kekalahan pertama setelah kepergian Justin Hubner ke timnas Indonesia. Bertanding di Toyota Stadium dalam pekan ke-9 Liga Jepang, Nagoya Grampus tampil tidak terlalu dominan dengan hanya 34% penguasaan bola dan 6 tembakan sepanjang pertandingan. Sementara itu, Cerezo Osaka mampu menciptakan 15 tembakan meskipun minim penguasaan bola. Namun, efektivitas serangan Nagoya Grampus lebih baik sehingga mereka berhasil meraih poin penuh. Skor akhir 2-1 menguntungkan Nagoya Grampus, sehingga Cerezo Osaka menelan kekalahan perdana musim ini. Dengan hasil ini, Nagoya Grampus naik ke posisi 5 klasemen dengan 16 angka, sedangkan Cerezo Osaka turun ke posisi 2 dengan 18 poin. Sementara itu, Justin Hubner yang baru saja gabung dengan timnas Indonesia U23 memiliki potensi untuk membantu Garuda Muda mencetak rekor dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Nasib kontrak Marcelino Ferdinand usai main gemilang di Piala Asia U23. Performa Marcelino Ferdinand di Piala Asia U23 2024 membuatnya menjadi mustahil kontraknya tak diperpanjang oleh KMSK Deinze. KMSK Deinze harus senang atas penampilan Marcelino Ferdinand saat dia meninggalkan Liga Belgia. Wonderkid berusia 19 tahun itu, meskipun untuk kesekian kalinya, memilih meninggalkan klubnya demi mewakili timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Akibat dari komitmen tersebut, ia melewatkan 3 pertandingan Deinze di Challenger Pro League. Namun, keberhasilannya lolos ke babak 8 besar juga berarti Marcelino berpotensi absen dalam laga playoff promosi ke Jupiler Pro League. Dalam situasi seperti ini, mungkin klub akan ragu untuk memperpanjang kontrak pemain yang sering meninggalkan tim. Marcelino bukanlah baru pertama kali membela Garuda di luar jadwal FIFA. Musim lalu, ia meninggalkan Deinze untuk bermain di SEA Games 2023, yang berujung pada medali emas. Belum lagi partisipasinya di Piala Asia 2023, yang sering bertabrakan dengan jadwal Liga Belgia. Namun, jika melihat penampilannya, tidak ada alasan bagi Deinze untuk tidak memperpanjang kontraknya. Kontrak mantan pemain Persebaya itu akan berakhir pada Juni, setelah musim ini berakhir. Karena tidak mendapatkan banyak waktu bermain di klub, Marcelino hanya bisa membuktikan dirinya di timnas sebagai argumen untuk mendapatkan kontrak baru. Untungnya, ia memiliki banyak prestasi untuk ditunjukkan demi mendapatkan perpanjangan kontrak. Dalam 3 pertandingan Piala Asia U23, ia menunjukkan bahwa dia mampu bermain di level yang lebih tinggi dibandingkan rekan setimnya di Garuda Muda. Lawan Australia, ia beberapa kali berhasil mengecoh pemain yang memiliki pengalaman lebih baik. Menghadapi Yordania, Marcelino bermain luar biasa. Ia mencetak gol pertama melalui penalti, mengeksekusi dengan dingin yang membuat kiper lawan salah arah. Gol kedua juga sangat impresif, dengan kerja sama cemerlang bersama Pratama Arhan dan Witan Sulaiman sebelum mengakhiri dengan finishing yang klinis. Masih ada 1 pertandingan lagi melawan Korea Selatan atau Jepang untuk membuktikan kemampuannya kepada Deinze, bahkan potensi untuk pertandingan semifinal atau final jika Garuda Muda berhasil melaju jauh.
Jika DMZ tidak ingin memperpanjang kontraknya berdasarkan penampilannya sekarang, pasti akan banyak klub Eropa lain yang tertarik padanya.